Kita bisa lihat saat ini di negeri kita umpamanya. Seorang prajurit ketika dikirim ke Papua umpamanya. Berapa lama dia menjaga di perbatasan situ? Sampai 9 bulan. 6. Terus siapa yang ngurusin anak-anaknya? Emaknya. Maka yang pertama harus dilakukan seorang suami mendidik istrinya. Istrimu yang akan 9 bulan mengandung anak. Di perutnya. Dia duduk anaknya bersama dia. Dia tidur anaknya bersama dia. Dia sholat anaknya bersama dia. Emaknya ngaji anaknya ada di dalam perutnya. Maka hal ini menjadi perhatian utama seorang laki-laki. Ngajarin siapa? Istrinya. Ana bukan lulusan pesantren, Ustaz. Jamaah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Jangan dipikir nuntut ilmu agama itu ustadz. Ana gak mau jadi ustadz. Ada apa Anda belajar agama? Engkau belajar agama karena engkau muslim. Ada kewajiban-kewajiban yang harus dipelajarin. Yang dia ajarkan kepada istrinya. Kalau dia gak sempat, umpamanya suaminya, ya sudah, bawa ke masjid. Datangkan, yuk datang ke masjid MHT sini. Istriku duduk sini, HP-nya mana? Biar gak sibuk pegang HP engkau. Sini, dengarkan kajian Ustaz. Kalau aku ditanya sama Allah, aku bisa jawab. Aku sudah bawa istriku untuk mendapatkan ilmu. Mau gak mau, Syama. Ini kewajiban, bukan bicara sunnah. Setelah Indonesia merdeka, pada waktu itu berpikir yang namanya memerangi buta huruf. Jadi pemerintah punya program-program di masa Soekarno dulu, memerangi buta huruf. Kemudian di Orde Lama mulai berpikir belajar selama berapa tahun? 6 tahun. Terus jadi belajar berapa tahun? 9 tahun gitu loh. Islam sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada negara yang namanya Indonesia, sudah mewajibkan Muslim itu belajar. Ayat yang pertama turun itu apa? Iqra, baca. Maka Dhahak dan Muqatil mengatakan haqqun 'alal muslim, menjadi kewajiban setiap muslim an yu'allima ahlahu. Siapa saja keluarganya, istrinya, kerabatnya, budak-budaknya, yang perempuan dan laki-laki. Apa ilmu yang harus diajarkan? Ma faradallahu alaihim, yang Allah wajibkan buat mereka. Dan apa yang Allah larang. Maka ternyata antum punya kewajiban mengajarkan kepada pembantu antum. Pegawai-pegawai antum. ART. Kadangkala bosnya ngaji, dia gak pernah ngaji. Gak peduli nih yang namanya majikan dengan kondisi ART-nya. Padahal dia akan titip anaknya sama itu ART. Emaknya berangkat, bapaknya berangkat. Siapa yang menimang-nimang itu anak? ART. Kita juga wajib mengajarkan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, qu anfusakum bi af'alikum. Jagalah diri kalian dari api neraka dengan amal perbuatan kalian. Wa qu ahlikum bi wasiyatikum. Dan selamatkan keluarga kalian dengan mengajarkan kepada mereka. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin. Semuanya. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Setelah Nabi SAW mengatakan itu, Nabi nggak diam. Nabi mulai mendetailkan
supaya nggak ada yang berpikir saya bukan pemimpin. Maka beliau mengatakan warrajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang suami itu pemimpin di rumahnya. Seorang bapak itu pemimpin di rumahnya dan akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Wal mar'atu, dan wanita. Jangan sampai berpikir itu tugasnya suami. Oke, suami sudah punya tugas dan kewajiban. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang perempuan, seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang diamanahkan kepada dia. Harta suami, rumah suami, anak-anak suami, wal khadim, dan pembantu. Itu pemimpin. Masya Allah. Ada yang rame-rame. Itu pemimpin juga, jemaah. Dan semua akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi setiap kita itu pemimpin. Jangan pernah merasa, enggak, saya bukan pemimpin. Kok pemimpin? Tapi skalanya beda-beda. Tugasnya beragam. Yang jelas pertanyaan itu akan ditanyakan. Apakah kita menjalankan tugas dengan baik atau tidak? Ahibati fillah. Menjadi orang tua yang ideal buat anak-anak yang soleh. Yang pertama, ya engkau harus jadi orang soleh.